itu mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Saya mohon Bapak Ibu untuk kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Hari Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik Tuhan, dan kami selalu diberi kesehatan oleh Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mau masuk ke dalam panggilan hadirat-Mu, kami mau bertemu dengan Engkau. Hadirlah dalam ibadah-Mu ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kau yang campur turun tangan dalam keberlangsungan ibadah ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat kami yang masih dalam perjalanan menuju rumah-Mu. Kau berkati mereka yang Tuhan agar sampai ke rumah-Mu dengan selamat dan bahagia Bapa. Kami yakin Tuhan, kami datang tidak bawa apa-apa, tapi kami pulang bawa berkat sukacita dari Engkau Bapa. Inilah kami Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala. Aku mau bernyanyi Tuhan, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan. Mari katakan saudara, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Benar Tuhan, kami mau mendekatkan diri kami pada pagi hari ini kepadamu. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kami mau dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja. Mari angkat suara kita saudara. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan. Mari saudara katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Mari saudara katakan, dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya
Kau
dengan Engkau kami dapat melewati segala masalah rintangan yang menghadap kami Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, bagi saudara yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saya sangat untuk bangkit berdiri. Boleh pas kanan kiri, kita mau berdamai dengan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kadang ku sadar dulu di masa yang lalu, apakah pasti aku baca
kembali. Haleluya. Haleluya. Kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Kita sudah menerima anggur yang baru. Maka pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih kudus lagi, yaitu kita akan mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan. Namun sebelum kita masuk, mari kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa kami yang telah berada di surga, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah menerima anggur yang baru. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman yang akan disampaikan Tuhan melalui hamba-Mu. Mendengarkan firman yang disampaikan agar menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Bila mau angkat pujian ini tolong bunyikan. Oh yeah.
Sungguh terima kasih Tuhan, buat pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Walaupun seminggu kami sudah beribadah pada Engkau, tapi Kau berikan kami kesempatan untuk ibadah kembali Tuhan. Kami bersyukur atas semua kesempatan pada siang hari ini. Bapa, terima segala pujian penyembahan kami Tuhan, kehadiran Engkau. Biar itu menjadi dupa yang harum Tuhan, untuk persembahan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan semua yang sudah kami lakukan. Biarlah Tuhan Kau akan senantiasa memberikan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di depan ini Tuhan. Kami bersatu hati membawakan anak-anak ini dalam tangan Engkau. Kau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Kau memberkati mereka untuk belajar di sekolah minggu, agar mereka Tuhan boleh menjadi anak-Mu yang setia Tuhan, menjadi anak-Mu yang boleh taat Tuhan hingga mereka dewasa. Tuhan berkati kehidupan mereka, masa depan mereka Tuhan. Demikian bagi guru yang mengajar memberikan hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka juga Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh ada dalam pimpinan kuasa roh kasih-Mu Tuhan, kuasa roh kudus menguasai kehidupan mereka dari kecil hingga mereka dewasa Tuhan. Jagai hati mereka, jagai pikiran jiwa mereka Tuhan, agar mereka Tuhan ada dalam perlindungan Engkau, sehingga mereka boleh dewasa untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar tinggal kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan urapi kami masing-masing Tuhan, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami kuasai dengan roh kudus-Mu. Biar roh-Mu yang kudus Tuhan boleh menguasai kehidupan kami, umat-Mu. Ruangan ini juga Tuhan kuasai dengan roh kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Kau kehadiran-Mu Tuhan boleh kami rasakan dalam hidup kami, boleh kami alami Tuhan. Mujizat yang ada, apapun yang kami alami Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, penghiburan-Mu senantiasa adalah bagi umat-Mu di tempat ini. Pada siang hari ini kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, salam saudara. Ya, minggu kemarin kita libur saudara ya. Pada kebanjiran enggak? Enggak ya? Wah, puji Tuhan. Pada shock jantung kemarin ya, pada wah, jangan-jangan rumah saya masuk, jangan-jangan rumah saya masuk ya. Tapi ada berapa orang yang masuk gak? Kita jemaat ada yang masuk gak? Ada? Enggak ya? Wah, puji Tuhan ya. Haleluya, masuk. Ya Bapak itu masuk berkat Pak. Luar biasa. Ya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, belajar saudara firman Tuhan ya. Di mana firman Tuhan ini bukan untuk saya juga, bukan untuk saudara aja, tapi untuk saya juga ya. Kita belajar bersama-sama. Bukan untuk mengajari saudara ya, tapi kita sharing ya. Tema firman Tuhan boleh ditampilkan. Firman Tuhan temanya menjaga hati saudara, jagalah hati. Ya, kita baca nats Alkitabnya dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kenapa hati itu harus dijaga saudara? Karena saudara, kalau hati kita nggak dijaga saudara ya, kita bagaikan hati itu bagaikan benteng dalam hidup kita. Kalau kita tidak jaga saudara, hati kita akan runtuh, iman kita akan runtuh. Ya, gampang kita goyang. Karena hati itu menentukan masa depan kita saudara. Ya, kalau hati kita nggak kuat, hati kita goyang, iman kita juga runtuh saudara. Menghadapi masalah sedikit aja udah pasti goncang imannya, ya kan? Kalau Tuhan belum tolong, mulai bimbang. Karena hati tidak teguh. Jadi hati itu sangat menentukan saudara ya. Mungkin saudara bisa menjaga harta, menjaga kesehatan, menjaga keluarga dengan baik, ya. Tetapi mungkin saudara abaikan menjaga hati. Hati itu sangat berpegang peranan untuk hidup kita sehari-hari. Karena hati itu yang memutuskan segala sesuatu. Misalnya kayak hati juga, saudara mungkin nggak sadar ketika saudara sering sakit, itu karena mungkin dari hati yang yang sering gelisah, mungkin yang sering ya hatinya kurang sehat saudara.
Ya, karena dalam Amsal 17 ayat 22 berkatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Ya, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Nah itu, jadi kalau kita sering sakit-sakitan, ya mungkin juga hati kita cek, ya kita sudah benar nggak hati kita di hadapan Tuhan. Memang setiap manusia, saudara, hati kita tuh nggak ada bisa deteksi, saudara. Betul, saudara? Karena misalnya ada pepatah, saudara. Coba saya lihat keduanya. Saya kadang-kadang memikirkan juga pepatah itu, saudara ya. Slide yang kedua, tolong. Dikatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Saudara tahu hati saudara teman-teman sebelahnya? Tahu? Hah? Tahu, oh hatinya lagi gembira, hatinya lagi sedih, ya. Nah, nggak tahu, saudara. Ya, nggak ada tahu. Masing-masing hati itu nggak ada yang tahu. Ya, ada kadang-kadang, saudara, kita mempunyai teman, kita juga nggak tahu tebak, ya. Teman akrab pun kita nggak bisa tebak, ya kan? Hatinya nih hati yang baik, apa hati yang buruk, ya kan? Atau mungkin seperti serigala berbulu domba, saudara, ya kan? Di depan kita baik, di belakang kita musuh. Nah, kita nggak tahu kan? Nah, manusia itu demikian, saudara. Karena apa? Setiap hati ini, saudara, nggak bisa dideteksi oleh orang kita, saudara, oleh orang lain, ya. Karena ya mungkin saudara tahu ya, hati ini sebenarnya licik, saudara. Coba slide ketiganya, saya ada ayat juga di slide ketiganya, ada ayat juga Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, hati manusia itu licik, saudara. Ya, hati kita nih, semua manusia, saya, ya saudara, semua licik, saudara. Gak ada yang tulus, saudara, ya. Benar, firman Tuhan benar. Karena apa? Siapa sih, saudara, yang istilahnya hati kita nih yang benar-benar ditanya mempunyai hati yang benar-benar dulu, ya, mungkin sekarang mungkin udah bertobat. Mungkin dulu hati kita tuh seringkali tercemar, saudara, ya. Gampang tergoda, ya kan? Gampang berbohong, gampang berbuat suatu hal yang menyakiti hati orang dengan perbuatan kita, saudara. Nah, dikatakan juga hati yang sudah membatu, siapakah dapat mengetahui? Saudara pernah ngecek gak hati kita ini keras gak, saudara? Hah? Siapa yang punya hati keras? Dulu mungkin hatinya keras, ya, sekarang enggak, saudara, hati yang lembut. Karena kalau hati yang keras, saudara, walaupun saudara dinasehati oleh firman, ya, dinasehati oleh istri, oleh siapapun, teman, maka gembala, tapi kalau hatinya keras, nggak akan bisa nurut, saudara. Ya, karena apa? Hatinya itu sudah membatu. Firman Tuhan disampaikan berkali-kali pun nggak bisa masuk ke dalam hati karena hatinya nggak lembut, ya kan? Hati yang lembut itu pasti terima firman Tuhan dengan sukacita, ya, dengan hati yang oh iya, introspeksi dan juga menjadi rema. Nah, seperti kita tahu kalau sakit, ya, misalnya kita sakit mah atau flu, itu bisa didiagnosa nggak sama dokter? Bisa kan? Dokter bisa tahu nih, oh kita batuk, panas dingin, demam, ya kan? Oh ini flu, ya kan? Atau lambung sakit, oh ini mah. Kadang-kadang itu bisa dokter bisa tahu dengan cara bertanya aja udah tahu, dikasih obat, ya kan? Nah, tapi hati itu tidak bisa, saudara, tidak bisa dicek sama manusia. Ya, walaupun dilihat-lihatan depan baik banget, ya kan, di belakang kita nggak tahu hatinya. Nah, itulah manusia, saudara, ya. Terutama kita, ya, kita semua, saya semuanya, ya kan. Mungkin kita mesti ngecek juga, ya. Apakah hati kita ini sehat atau enggak? Itu loh. Nah, bagaimana kita ngecek hati kita sehat apa enggak, saudara? Nah, kita kalau hati kita sehat apa enggak, kita ngeceknya caranya gampang, saudara. Nih, ciri hati yang sehat adalah selalu sentralnya Tuhan. Nah itu, kalau kita sentralnya Tuhan, saudara, takut gak berbuat sesuatu? Nggak mungkin, ya kan? Mau melakukan hal yang licik? Nggak mungkin, karena apa? Sentralnya Tuhan. Sebelum buat melakukan sesuatu,
Tanya Tuhan dulu. Karena saudara gini, manusia itu terdiri kan atas jiwa juga, ada jiwa kan? Jiwa itu terdiri atas 3, yang pernah saya bilang apa? Jiwa itu terdiri atas pikiran, ya kan? Dan kedua apa? Kehendak, keinginan. Ketiga apa? Perasaan. Nah, segala sesuatu ini diolah di jiwa kita nih, ya diolah. Tapi yang memutuskan apa? Hati. Kita mau melakukan sesuatu dipikirin, wah bikin tak begini. Tapi memutuskan dapat apa enggak? Hati yang memutuskan. Nah, jadi hubungan hati dengan jiwa itu berhubungan sekali, saudara ya. Jangan istilahnya kita tuh memikir, ya hal apa? Pikiran kita nih, kita pikirannya melakukan hal-hal yang di luar kita. Mungkin kita melakukan pikiran yang merasa ini benar, aku lakukan benar, ya kan? Nah, itu ada hati nurani juga, benar nggak? Gitu loh, yang menilai. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lihat, hati yang sehat adalah hati yang selalu condong kepada Tuhan, sentral kepada Tuhan. Yang kedua adalah senang merenungkan firman Tuhan. Nah, siapa yang nggak senang dengar khotbah? Di gereja banyak loh, senang pujiannya aja, tapi nggak senang khotbah. Ya, banyak makanya kadang-kadang ada juga yang senangnya khotbahnya aja, pujiannya nggak senang, ya kan? Manusia kan tipenya begitu. Sudah di gereja tuh banyak yang datang, setelah pujian mau dengar firman Tuhan, pujiannya belum selesai, biarnya firman Tuhan belum ini. Karena apa? Mereka tuh ke gereja cuma istilahnya tuh cuma formalitas, saudara. Yang penting mau ke gereja dengan khotbah selesai pulang, ya. Karena hatinya itu datang dengan biasa-biasa aja, nggak ada gairah, saudara. Ya hatinya nggak ada gairah untuk Tuhan. Ya hatinya istilahnya, udah penting gue ibadah hari Minggu ini, gue ibadah selesai. Itu tandanya anak Tuhan, ya kan? Nggak begitu, saudara. Karena hati itu adalah sumber kehidupan masa depan kita. Ya, seperti saudara tahu nggak cerita Yusuf itu kan? Bagaimana Yusuf tuh istilahnya hatinya itu benar-benar dipelihara, saudara. Ya, sampai istilahnya diajak berzina, ya kan? Sama istrinya Potifar itu. Dia nggak mau, sampai dia masuk di penjara, saudara. Ya kan? Itu anak muda begitu, anak-anak yang benar-benar apa? Susah zaman sekarang, saudara. Bagaimana orang diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ya kan? Tapi menolak. Ya, apalagi seorang laki-laki, saudara. Ya, diajak selingkuh, menolak. Nah, itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Zaman sekarang ini jarang, saudara. Jarang. Karena hatinya kadang-kadang tuh ya gampang goyang, saudara. Ya kan? Apalagi kan kalau itu Cina kan tahu kan, manusia itu jatuhnya di takhta wanita dan apalagi takhta wanita dan harta. Iya, itu apa semuanya? Nah itu, saudara, peribahasa itu benar, ya kan? Manusia jatuhnya seperti itu. Salah satunya wanita juga. Nah, si Yusuf ini bertahan, imannya dipertahankan, kebersihannya, gampang jatuh. Makanya ketika dia jatuh, ya kan, sampai dia masuk penjara, dia ngomong enggak, dia sukacita, hatinya sukacita terus, saudara, ya kan? Sampai akhirnya kan dia jatuh di paling titik nanti, dia paling rendah masuk penjara, saudara ya. Sampai istilahnya dimuliakan oleh Tuhan, ya kan, melalui Raja Firaun, menjadi tangan kedua Raja Firaun. Itu karena hati, saudara. Ya, jadi kalau yang siang hari ini mau diberkati Tuhan dengan segala kemuliaan yang dari Tuhan, ya hati mesti gembira, saudara, senantiasa, ya kan? Terima segala sesuatunya. Karena orang yang benar-benar hatinya condong kepada Tuhan, dia selalu mengutamain Tuhan, saudara. Saudara tahu nggak yang tragedi pesawat ATR itu 42500 gitu kan? Nah itu ada satu orang anak Tuhan yang selamat, saudara. Ya, Pak Franky Tanaman itu. Ceritanya kenapa sih kok bisa selamat dia? Ketika pesawatnya dicatat nih oleh Departemen Perikanan atau apa untuk survei. Nah, ketika itu si Pak Franky ini dapat jadwal tugas pelayanan di gereja. Ketika ditugaskan untuk berangkat survei juga, akhirnya dia harus memilih antara dua, kerjaan atau melayani Tuhan, gereja.
setelah dia pikir-pikir, udah hatinya mengambil keputusan, saya mau melayani. Dia ada komandannya, Pak, saya nggak bisa ikut untuk minta maaf, saya harus ibadah ke gereja gitu loh. Karena dia mungkin ada pelayanan di gereja, jadi memilih pelayanan. Nah, yang terjadi apa? Ketika pesawatnya berangkat, mungkin ada musibah. Nah, dia selamat karena apa? Dia memilih pelayanan daripada mengikuti pekerjaannya. Nah, itulah hati, saudara. Jadi hati yang condong kepada Tuhan, pasti Tuhan memberkati, ya kan? Tuhan pasti membela, gitu loh. Ya, jadi kalau mau kita ikuti hati kita yang manusia kita, ya kan, hati yang suka keras itu, saudara, ya kita mesti introspeksi. Mungkin hal-hal mudah, saudara, ketika di jalan, ya kan, diserempet orang atau marah, walaupun kita kayak salah juga tetapnya kita marah. Itu hati nggak sehat, saudara. Ya, jadi segala sesuatu ceknya dari hati kita, saudara, ya. Hati kita sehat pada dari kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya kan, sama pembantu mungkin kita kata-kata kita kasar, ya kan, menyakiti dia, ya, tidak menganggap dia manusia, ya itu juga salah satu hati yang tidak sehat, saudara. Nah, sebenarnya yang tahu hati yang sehat apa enggak itu siapa sih? Siapa sih yang mengetahui hati manusia itu? Hanya Tuhan, saudara. Ya, Tuhan Yesus, saudara. Coba kalau, ini ada nih. Hanya Tuhan yang tahu, bisa tahu hati manusia. Nah, ini ceritanya Matius 9 ayat 4 ini. Tuhan Yesus ini ketika itu balik ke kota kelahirannya dan dia menyembuhkan banyak orang. Ada orang lumpuh disembuhkan. Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Sedangkan ahli-ahli Taurat ini dalam hatinya nih, siapa dia menghujat, dia kan begini. Nah, Tuhan Yesus tahu, Pak. Tuhan Yesus tahu. Dia nggak ngomong, Tuhan Yesus tahu hati mereka. Ya, akhirnya Tuhan Yesus berkata, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah, itu Tuhan Yesus tahu. Walaupun ahli Taurat ini nggak berkata-kata kepada sesamanya, enggak, dia berkata-kata dalam hati. Siapa dia bisa mengampuni dosa? Dia menghujat ini, ya kan? Tuhan tahu. Jadi hanya satu yang tahu hati kita. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau memang kita sudah tahu nih hati kita nih kurang sehat, coba kita tanya sama Tuhan. Tuhan, tolong perbaiki hati saya. Mana Tuhan tunjukin hati saya perbuatan saya, hati saya kurang baik. Kita belajar, saudara. Ya, karena saudara, setiap hati manusia itu beda-beda, saudara. Ya, setiap hati manusia itu beda-beda. Seperti kita yang dengar firman, ya, dengar firman hari ini, mungkin setiap minggu kita dengar firman, itu berbeda-beda penerimanya, saudara. Seperti seorang koki, saudara. Ya, seorang koki dia bekerja nih, ya, di satu restoran. Barang kualitasnya sama, ya kan? Kualitas kelas 1. Nah, kokinya beda. Antara koki 1 sama koki 2 ini beda. Antara hotel 1 hotel 2 beda. Mereka masak. Ketika masak hasilnya sama nggak? Beda, saudara. Ya kan? Hasilnya beda. Karena apa? Masakannya, caranya beda, gitu loh. Jadi kayak kita, jadi umpama seperti kita nih mendengar firman Tuhan setiap minggu, cara beda-beda, terimanya beda. Masuk benih yang ada dalam masuk firman Tuhan yang masuk dalam hati kita beda, saudara. Tidak seperti apa yang kita harapkan, ya. Wah, pasti nih firman Tuhan bisa bertumbuh di hati saya. Terus saya bisa terima firman Tuhan dengan baik. Walaupun mungkin saudara sudah punya komitmen di rumah. Waduh, pokoknya saya di gereja saya harus dengar firman Tuhan supaya menjadi rema. Kadang-kala itu umat Tuhan ini melihat manusianya, saudara. Benar nggak, saudara? Siapa yang khotbah ini? Ya kan? Ada kalau pendeta yang besar pasti, ya kan? Khotbahnya begini. Sebenarnya khotbah itu khotbah bagus nggak bagus itu tergantung hati kita, saudara. Walaupun pengkhotbah yang dari desa sekalipun, kalau kita iman, kita rindu terima suara Tuhan, itu bisa jadi rema buat kita, saudara. Betul, saudara? Nah, saudara, dulu waktu saya COVID selesai itu,
Saya kan nggak ada gereja nih, cari keliling-keliling gereja nggak ketemu. Akhirnya ya saya kesini ke gereja sini setelah COVID itu, setelah setahun setelah COVID ya. Jadi saya kesini tuh hati saya terus terang, karena apa? Pelayanan juga karena udah biasa melayani, tidak melayani kayak enak. Apalagi saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang udah biasa melayani, baik dalam singer, WL, musik, segala sesuatu itu pasti nggak enak kalau nggak melayani, apalagi sudah libur. Nah, jadi hati itu juga apa, kering saudara. Dengar firman kan kebanyakan pakai itu kan apa, streaming kan, pakai itu kan internet ini. Dengan tapi nggak langsung kontak langsung gitu loh, karena waktu itu COVID. Lama-lama hati itu mulai kering, ya kan? Menerima firman Tuhan tuh dari beda loh. Menerima firman Tuhan dari YouTube sama kita hadir sendiri langsung lain loh, ya kan? Karena apa? Terus terang aja kalau di rumah kita dengar streaming dari YouTube apa, kita semau kita kan. Pernah kita kita dengar deh, gue mau ibadah pakai YouTube. Pernah kita rapi pakai sepatu? Pernah nggak? Waktu kita bangkit nggak? Angkat tangan nggak? Nggak pernah saudara. Wah, ada yang kadang sambil makan, percayalah begitu. Karena apa? Bebas, ya loh. Lain sama kita ibadah di sini. Siapa yang berani macam-macam ya kan? Nggak ada pembala. Itu. Jadi memang saudara beda. Nah demikian juga saya saudara. Ketika saya waktu itu saat itu, wah hati kering saudara, hati kering. Karena apa? Firman Tuhan itu saya rasakan istilahnya sudah di YouTube itu udah nggak terlalu inilah bisa masuk dalam hati saya, bisa benar-benar jadi remeh benar. Nah ketika itu saya masuk ke sini, ketika istri saya juga kan setahun selain stroke di sini apa sebelum ke sini kan stroke kan, jadi kita ajak ke sini. Kurus istri saya waktu itu juga ajak ke sini. Kan ngomong makmur sini di Immanuel makmur ini. Jadi ketika itu saudara saya ke sini. Nah saya ibadah di sini ketika itu ketemu Pak Yohan semua kawan-kawan, wah udah ini semua deh ya apa temu rindu dah pokoknya, kan udah lama ya ketemu. Nah ketika itu Pak minggu besok, Sabtu besok ada doa pengerja datang ya. Oh iya Pak, saya pikir doa pengerja di sini semua nih pada datang, para pengerja nggak ada yang datang saudara. Yang datang saya, Pak Kem, Bu Mary sama siapa satu lagi ya, Bu Ping itu siapa ya? Yang datang doa pengerja itu yang satu itu pakai YouTube juga, pakai itu juga. Tahu-tahu di gereja pakai itu, pakai TV. Yang khotbah itu Pak siapa? Pak Andres Kurniawan, Korda katanya. Karena waktu itu Pak Kem juga Korda ini kita di pengerja disuruh datang doa pengerja, saya datang. Nah di situ sudah ibadah, tapi emang di gereja bukan di rumah loh. Kalau di rumah beda lagi suasananya. Di gereja walaupun pakai TV, karena suasana di gereja beda. Sudah ada Pak Kem, nggak mungkin ya kita sambil macam-macam ya. Nah pasti kita serius. Nah di situ suasananya beda. Nah saya ingat benar khotbahnya saudara. Ketika iman saya juga udah mulai stuck ya saudara ya, udah nggak ada, udah stuck benar-benar, udah nggak bisa peningkatan lagi, udah nggak bisa turun, tapi meningkat juga enggak, udah stuck aja, stagnasi gitu. Nah firman Tuhan dikatakan waktu itu Pak Andres katakan segala sesuatu tuh yang Tuhan perbuat ya buat hidup kita nih, itu sudah dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah mendesain dengan mendetail sekali, ya mendetail, nggak ada yang gagal rencana Tuhan. Diambil perumpamaan ketika Maria hamil, pas hamil udah bulannya dia harus pergi ke tempat kelahirannya, ya Bethlehem. Sedangkan perjalanan dari Nazaret ke sana itu 100 kilo lebih. Ketika berjalan di sana dia itu harus mengikuti orang berjalan kaki atau naik kedai. Gak seperti sekarang naik mobil, pesawat juga gampang. Kalau rute dari sini 100 kilo kemana ya Pak ya? 100 kilo Bandung. Hah? Kamu Korea 50 kilo Bandung kali ya? Bandung. Nah, saudara bisa bayangin katanya Maria itu sedang hamil, Tuhan paksa loh untuk berjalan, ya kan, dengan hampir pada bulannya berjalan. Itu kalau naik keledai, kuncrak atau jalan kaki, waduh saudara,
Bayang berminggu-minggu dia harus jalan, berhari-hari berminggu-minggu mungkin di jalan. Ya, itu padahal Maria sama Yusuf ini sedang menggenapi firman Tuhan, betul nggak saudara? Ya kan, dengan perintah anak yang dilahirkan itu ya akan menjadi juru selamat. Tapi kenapa penderitaan yang dialami oleh Maria? Ya kan, bukan kok Tuhan tolong, ya kan? Tahu-tahu seperti Filipus itu kan tahu-tahu udah di tempat situ, enggak, harus dijalani satu-satu. Oh, jalani sama si Maria ini sampai di Bethlehem, cacat jiwa waktu itu ke Yesus kan? Itu harus penderitaan. Sampai di sana pun dia cari hotel nggak ada, penginapan itu nggak ada, sudah penuh karena seorang itu pada itu sensus pada menginap, tidak ada tempat kan? Nah akhirnya mau nggak mau digenapi firman Tuhan juga dalam dalam penggenapan firman Tuhan dikatakan juru selamat itu akan dilahirkan di sebuah kandang anak domba, ya kan, anak domba ini dipaksa oleh Tuhan untuk lahir di kandang domba, ya kan, di kandang hewan gitu. Jadi emang rencana Tuhan itu kalau dipilih padahal udah ikut Tuhan, udah benar-benar istilahnya taat sama Tuhan, ikut rencana Tuhan. Tapi kok kenapa penderitaan hidup saya begini, ya kan? Hidup saya kok jatuh. Nah itu kadang itu kita nggak ngerti. Tapi itu rencana Tuhan, makanya Tuhan tuh mendesain dengan mendetail, ya kan? Gak ada yang gagal. Satu itu katanya kan. Lalu kedua, jadi Tuhan Pak Andreas ini bilang segala sesuatu itu nggak ada kebetulan, saudara. Segala sesuatu udah direncanakan oleh Tuhan. Ya, jadi apapun peristiwa yang kita alami itu bukan kebetulan. Ya, kita mengalami mungkin musibah, mengalami kesukaran, mengalami segala persoalan itu bukan suatu kebetulan, kita diproses di situ. Ya kan, hati kita diproses. Tuhan melihat kesetiaan kita, saudara. Di mana hati kita itu dibentuk, saudara, untuk menjadi bejana yang indah. Itu, saudara. Dan dibilang ketiga, kita bersyukur selalu. Itu, saudara. Jadi firman itu sampai sekarang saya ingat, saudara. Itu membangkitkan iman saya. Saat itu saya sedang jatuh, saudara. Sedang mengalami dilema rumah tangga, ya kan, istri saya habis setruk. Itu benar-benar itu tantangan, saudara. Tapi ketika dengar firman Tuhan itu dikuatkan, saudara. Begitu. Jadi begitu. Baru kita ngerti. Ya kan, seperti Roma 8:28 dikatakan segala sesuatu Tuhan bekerja untuk kebaikan kita semua. Begitu. Dulu kita nggak tahu, tapi baru tahu kejadian setelah kita ngalami. Betul nggak? Udah ngalami, melewati proses. Kalau kita belum melewati proses, ya pastilah kita nggak ngerti. Tapi kalau hati kita ya contoh kepada Tuhan, yakinlah, saudara, ya Tuhan itu pasti memberikan kemuliaan buat kita, saudara. Ya. Jadi kalau saudara yang mendengar firman Tuhan, kalau hatinya mungkin udah hatinya lembut nih, ya kan, itu pun ada beda-beda, saudara. Ketika saudara udah terima firman Tuhan nih, saudara kan hati udah lembut nih, mau terima firman Tuhan, itu hasilnya juga beda, saudara. Ada terima 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat, ya kan, upahnya beda-beda. Jadi istilahnya tuh dalam kita terima firman Tuhan, beda-beda hati kita, saudara ya. Tanah kita, kesuburan kita tergantung dari pupuknya, mungkin tergantung dari pengairannya, pemeliharaannya. Nah, oleh sebab itu, saudara, orang ini kalau membaca firman Tuhan itu pasti hatinya tuh hati dan pikirannya bekerja, nggak, saudara? Ketika saudara membaca firman Tuhan atau saudara ketika mendengar firman Tuhan, yang bekerja tuh hati apa pikiran saudara, logika saudara? Pasti pikiran, ya, saudara. Misalnya pendeta bilang, kalau saudara ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, mikir nggak, saudara? Logika nggak bisa begitu. Logika kerja nggak? Pikiran nggak bisa gua terima begitu. Siapa lu gitu loh, ya kan? Atau kita difitnah. Ketika kita difitnah, mungkin kita pikir, ini orang kok begini kan, gua udah tolong begini. Nah, itu kadang-kadang tuh pikiran kita tuh jadi berpikir hal-hal yang
negatif saudara. Ketika itu saudara, kita mendengar firman Tuhan, kalau kita mencernanya dengan hati, ya kan, beda pakai hati dengan logika beda, ya kan. Ketika firman Tuhan kita terima dengan hati, walaupun sakit saudara ya, wah iya, ampuni dia, ampuni saudara, ya jangan saudara dendam, karena justru hati yang tercemar itu karena pikiran kita tercemar saudara, ya tercemar oleh iri hati, tercemar oleh dendam, ya kan. Gak mau maafin ya kalau saudara atau temannya yang bersalah sama kita. Pokoknya sampai kapan gak bakal mau maafin dia. Nah itu kan hati udah tercemar, udah gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara ingin kehendak Tuhan sesuai dengan hati kita, ya serahin apa kehendak Tuhan, ampuni, ya kan. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan itu harus pakai hati, ya kan, percaya aja sama Tuhan deh. Pokok Tuhan katakan percaya aja gitu loh. Seperti anak kecil gitu. Anak kecil kalau dibohongin kan gampang saudara ya. Ya dikasih permen, ikut yuk. Nah kan banyak penipuan begitu saudara. Dikasih apa mainan, ikut yuk, ikut. Itu karena apa? Seperti anak kecil, hati nurut aja. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita turut aja apa Tuhan katakan, walaupun logika nggak jalan. Ya kan, logika kita nggak terima. Wah gak bisa ini, gak bisa. Tapi kalau hati kita lebih turut, makanya lebih nurut kedagingan kan, menuruti hati, menuruti roh Tuhan, Roh Kudus gitu loh. Jadi benar saudara, hati itu kan bagai bejana saudara ya. Kalau bejana kita kotor nih, hati kita, pikiran kita kotor, hati kita kotor, ya kan. Walaupun firman yang masuk itu bersih, tetap jadi kotor saudara, ya kan. Bejana misalnya kotor ya, bekas apa bahan kimia dia kata. Terus kita cuci bersih, ya, tapi masih berbau, masukin lagi. Apa yang tetap berbau saudara? Karena apa? Bejana kita awalnya udah kotor, tetapi kalau kita mau membersihkan benar-benar bejana hati kita, ya setiap hari kita cuci pasti hilang saudara. Betul saudara? Saudara ini bekas bahan kimia pun, ya kan? Saya dulu nih saya pernah usaha itu saudara, perak saudara ya. Dulu tuh saya bikin perak tuh dari ambil hasil perak itu dari limbah air cucian film saudara. Ya, itu saya ngambil dari apa? Pakai trigen. Nah trigen itu bekas bahan kimia kan. Tapi setelah saya tidak usaha itu lagi, saya cuci setiap hari, lama-lama hilang tuh bau itunya, bahan kimianya. Karena apa? Tiap hari kita cuci pakai sabun, kita cuci pakai hilang, gitu loh. Demikian juga. Ya, pikiran kita, hati kita yang kotor ini kalau kita cuci dengan firman Tuhan, lama-lama hilang gak? Hilang, pikiran yang kotor kita hilang, pikiran hati kita yang itu pasti hilang, ya kan? Kenapa? Dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan ya, ayat 19, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan ujian. Itu Tuhan Yesus bilang, ya kan? Jadi dari hati itu keluarlah segala sesuatu itu. Maka jaga hati saudara. Ya kalau saudara nggak bisa jaga hati, waduh repot saudara. Hidup saudara nggak, masa depannya akan hancur, ya kan? Apalagi saudara, identitas kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus dijaga saudara. Kita ada identitas kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kalau hati kita tidak dijaga, ya kan, itu gak beda dengan orang dunia saudara. Betul saudara? Ya, jadi identitas kita sebagai anak kerajaan Allah terlihat dari apa? Dari perkataannya, ya kan? Dari perkataannya. Perkataannya yang membangun, ya kan? Bukan intimidasi atau perkataan yang pahit atau kata yang istilahnya bisa menyakiti hati orang. Maka saya bilang, kita sebelum berkata-kata pikirkan dulu apa kita mau katakan ini menyakiti dia enggak. Kita berkata-kata ini ada manfaatnya enggak? Kalau kita kata-kata itu sudah keluar terhadap seseorang dengar nih, atau teman kita, atau saudara kita, atau siapapun orang tua kita, itu kalau kata-kata udah keluar terus nancep, udah keluar kan ya, kayak tanah panah saya bilang kan, itu udah diluncurkan, itu nggak bisa ditarik lagi saudara, kalau nancep. Kalau udah nancep sudah repot saudara, bebekas saudara, ya kan? Waduh,
Walaupun gue mengampuni, tapi tetap membekas di hatinya. Dia pernah begini sama gue nih, dia pernah menghina gue nih, dia pernah memfitnah gue. Ya kan, kadang-kadang begitu, saudara. Jadi kalau makanya perkataan itu harus difikirkan dulu, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, perkataan itu harus dijaga dulu, saudara. Sebelum berkata-kata menyakitin dia enggak? Ya, kalau kita punya pembantu pun mungkin ya, pembantu rumah tangga, jangan sampai kita menyakiti hati kita, menyakiti dia. Kalau menyakiti saudara, siapa lo? Anak lu kok sering ke gereja? Ya kan, katanya sering ibadah, ikut doa, ikut bisa bahasa roh segala macam, tapi kok perkataannya nggak mau mencerminkan identitas kau orang gereja apa orang anak-anak Tuhan. Nah itu dinilainya bukan oleh kita, tapi oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Identitas kita dijaga, saudara ya. Nah selain itu ada karakter, saudara. Karakter kita juga harus dijaga, ya. Selain perkataan, karakter. Nah karakter itu harus ada, saudara. Ya karakter kita harus ada. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal. Ini karakter anak-anak Tuhan, saudara. Galatia 5 ayat 22. Ya, buah-buah roh. Ya kan apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini karakter anak Tuhan, saudara. Ya kalau saudara kita nih, siapapun, saya juga belum bisa menguasai karakter dari Tuhan ini. Kita harus minta sama Tuhan supaya Tuhan tuh memberikan kita kemampuan memperoleh buah-buah roh ini, saudara. Ya kan? Nah, dalam Amsal dikatakan Amsal 17 ayat 19 nih, apa yang keluar dari hati akan tercermin dari perkataannya, pikirannya, dan karakter orang tersebut. Nah, di Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri, saudara. Ya, jadi jelas sebenarnya dari Amsal aja dikatakan hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri, saudara. Apapun yang saudara lakukan, ya kan, itu mencerminkan hati saudara yang paling dalam, ya kan. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dikatakan, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mazmur Daud, saudara ya. Mazmur Daud ini senantiasa berdoa sama Tuhan. Tuhan, selidikilah aku ya Allah, ya kan? Dan kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Itu Daud, ya kan? Daud yang istilahnya tuh raja yang istilahnya man of worship, ya kan? Raja yang senang menyembah, ya kan? Dia berdoa demikian. Tapi ketika saudara hati pikirannya tidak waspada, akan jatuh juga, saudara. Makanya juga jagalah hati dengan waspada, jangan sampai lengah, saudara. Saudara ada celah sedikit iblis masuk. Ya, buktinya Daud ini walaupun dia sudah berdoa, selidiki aku ya Allah, kenal hatiku, uji aku, tetap dia jatuh. Karena apa? Ketika dia sedang senggangnya lagi enak, gua raja udah menang, selalu gerak kerajaan sudah besar, sudah aman. Nah kalau setiap tahun, biasa di Israel di kerajaan Daud ya, setiap tahun itu ada peperangan, harus berperang. Karena untuk melatih, dia untuk melatih prajurit, melatih mental, melatih segala ketangkasan para prajuritnya. Pokoknya setiap tahun sekali mesti perang, keluar mana yang mesti diperangin. Itu untuk melatih dia. Nah tapi ketika tahun itu, ketika Daud itu jatuh dalam celah iblis ini, ketika itu dia tak ikut perang, disuruh panglimanya, ya kan? Panglima yang berperang. Dia santai-santai di rumah, jalan-jalan di soto rumah, jalan kiri kanan kiri. Dia lihat ada cewek lagi mandi. Wah itu kan karena apa? Udah merasakan nyaman, udah tenang, ya gak waspada lagi. Padahal si iblis mata kita diarahin, ada cewek tuh cakep itu lagi mandi lagi. Hati tergoda sampai akhirnya melakukan dosa kan? Saudara tahu kan ceritanya kan?
sampai akhirnya dia mempunyai niat, ya kan, memiliki wanita ini, ya kan. Itu aja Tuhan bilang kan, maka dalam perjanjian baru kan, siapapun yang melihat dan menginginkan seorang wanita dia udah berzina kan. Nah ini diarahkan begitu, bukan juga melihat udah pengen, tapi malah bertindak, hatinya ini loh bertindak, ya kan. Sampai dia suruh selidiki siapa ini. Oh itu adalah Batseba, ya kan, suaminya Uria, dia juga prajurit di kerajaan kita, seorang prajurit. Wow, pikirannya boleh bekerja. Nah ini pikiran jahat ini bekerja, saudara. Kalau hatinya sudah mulai tercemar, pikirannya mulai bekerja. Pikirannya jahat, bukan pikiran yang baik bekerjanya. Ya udah, sekarang kamu bikin strategi. Nanti si Uria ditempatin tempat paling depan. Setelah perang kamu tinggalin dia sendirian. Ya mati lah, ya kan? Jadi bakso lah sama musuh, ya kan, di depan sendiri ditinggalin sama teman-temannya. Itu rencana siapa? Daud. Itu karena apa? Gak waspada, jaga hatinya. Ya kan, caranya tuh luar biasa. Ketika sudah terjadi, saudara, udah kejadian begitu, ada konsekuensi nggak, saudara? Ada konsekuensi. Walaupun si Daud sudah bertobat, sudah, Tuhan begini, ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat, saya mau melakukan, tetap ada konsekuensinya, ya kan? Sampai istilahnya dia diudak-udak sama anak kandungnya sendiri, ya kan, mau dibunuh. Banyak lah terus berentetan tuh peristiwa-peristiwa, ya kan, si Daud ini. Nah itu ada konsekuensi, dosa itu ada konsekuensi, saudara ya. Jadi pikirkan dulu. Maka jagalah hati, jangan sampai hati kita tercemar, saudara, ya kan. Waspada, hidup kita, hati kita ini, coba kasih mari hati kita nih jadi sapang buat hati kita sendiri, ya kan. Ketika kita mulai melenceng, buru-buru, ya kan, buru-buru sadari, ya jangan sampai kita memberikan kesempatan. Karena si iblis itu selalu tuh dia mencari, mengomong itu mencari kesempatan, saudara. Siapa yang tidak waspada, siapa yang tidak siap, itu akan diterkam. Itu kerja si iblis, ya. Oleh sebab itu harus waspada, jaga hati, jangan hati kita dikasih celah seperti Daud itu, walaupun dia seorang man of worship tetap aja jatuh. Jangan merasa kita bakal, wah gua rohani gua udah tinggi. Enggak, saudara. Siapapun, saudara, rohani itu adalah tinggi, ada yang ngecetek, saudara. Sama semua di hadapan Tuhan. Ya, wah hati itu licik, saudara. Ya, walaupun sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, siapapun, saudara ya, baik kepala siapalah, semua manusia pasti hatinya tuh nggak ada yang hatinya benar-benar seperti apa ya? Pasti hatinya tuh lebih condong pada sesuatu. Misalnya, umpamanya, kita kadang-kadang nih hati kita condong kepada keluarga, betul nggak, saudara? Lebih condong kepada keluarga daripada orang lain, betul nggak, saudara? Nggak mungkin lah kita belain orang lain, betul nggak? Pasti ngebelain keluarga kan? Atau kita, karena apa, saudara? Tuhan juga berkata juga bahwa kasih itu, saudara, hendaklah engkau mengasihi sesamamu dengan segenap hatimu, ya kan? Jadi istilahnya gitu, seperti kau mengasihi dirimu sendiri kan? Manusia itu kadang-kadang tuh boro-boro bisa mengasihi dirinya sendiri, saudara. Mengasihi orang lain, mengasihi dirinya sendiri nggak mau. Karena apa, saudara? Sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu, ya kan? Yang seperti yang bulan kemarin saya bilang, orang tuh kalau mau mengasihi manusia sesamanya, kasihlah diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri kita belum bisa mengasihi, boro-boro kita bisa mengasihi orang lain. Ya, contoh, kalau saudara ini tahu makan sesuatu itu, misalnya makanan yang mungkin makan jeruk anda, ada kata itu membuat penyakit, saudara. Tapi saudara makan terus, hobi banget, akhirnya merugikan diri sendiri kan? Udah tahu nih bahwa makan itu rusak. Contoh merokok juga begitu. Udah tahu ditulis merokok itu merusak kesehatan, ya kan? Merokok itu merusak, bisa menimbulkan kanker hati segala macam. Ya kita emang karena
Mungkin bukan belum mengerti, mungkin karena kita mungkin udah belum dijamah sama Tuhan, ya kan? Tapi ada saatnya nanti Tuhan jamah, oh baru ngerti. Karena apa saudara? Terus terang aja, itu adalah suatu hal yang tidak bisa mengasihi diri sendiri, ya kan? Mencerumuskan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi hal-hal demikian ini boro-boro kita mengasihi orang sesama kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Kasihlah diri kita sendiri dulu, baru kita mengasihi sesama kita, ya kan? Toh apa-apa, kayak terus terang aja, bos saya nih dulu perokok berat tuh, ya kan? Dia perokok berat, itu satu hari tuh bisa 2 pak gitu saudara, udah kayak kereta api saudara, rokok. Wah, udah pokok rokok setiap itu, beli rokok di warung 1 pak. Ya mungkin pakai dulu rokok pakai, tapi bisa berhenti tuh. Jadi masalahnya hati kita ketetapan mau berhenti apa enggak, mau enggak, nah, kembali ke hati yang mutusin, betul saudara? Hati yang mutusin, bukan logika yang mutusin, ya kan hati. Nah, jadi kalau kita mau mengasihi sesama kita, sebelum dikasihilah dirimu sendiri dulu, piara dirimu sendiri, rawat dirimu, kasih baju yang baik, ya kan? Kasih mungkin rawat tubuhmu dengan baik. Ya, jangan mempermalukan nama Tuhan, ya kan? Datang ke gereja jangan kumel, belum mandi. Ya, segala sesuatu tuh jadi dari diri kita sendiri dulu, ya baru kita ke orang lain. Jadi kalau umpama kita, nah sekarang bagaimana? Bagaimana solusinya supaya kita tuh mempunyai satu hati yang sehat? Bagaimana caranya? Ya di sini ada tiga poin aja. Sebenarnya banyak ya poin untuk menjadi hati kita jadi sehat. Yang pertama ya, isi dengan firman Tuhan. Ya saudara ya. Jadi setiap hari ini jiwa kita, ya kan, hati kita diisi oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu ada, ya renungkanlah firman Tuhan setiap hari, ya kan? Matius 11:119 ayat 15, aku hendak menemukan tita-titamu dan mengamati jalanmu. Nah itu adalah satu komitmen saudara ya, merenungkan firman setiap hari. Nah kalau kita merenungkan firman setiap hari, otomatis saudara ya, itu hati kita yang dulu gak benar, bejana kita yang kotor, lama-lama dibersihkan saudara. Pasti bersih, lama-lama tuh akan tidak ada bau lagi saudara, ya bersih. Nah tinggal kita memeliharanya. Bagaimana kita memelihara hati kita itu supaya tetap bersih, ya. Jadi kalau janganlah kita masing-masing itu menghakimi sesamanya, ya kan, kayak menghakimi teman kita, menghakimi istri kita, menghakimi suami kita, menghakimi anak-anak kita. Coba kita introspeksi diri kita sendiri dulu. Hidup kita ini sudah mengasihi diri kita sendiri belum? Misalnya begini saudara, kalau dulu nih saudara, mungkin saudara hatinya keras, ya kan? Hatinya keras, boro-boro mau dibilangnya sama istri, dibilangnya sepatah kata udah marahnya seperti meledak gitu loh, ya kan? Karena apa? Nggak mau dibilangin. Lo tau apa sih? Ini kerjaan gua. Kadang-kadang tuh anak kayak istri, suami, orang lain, teman, siapa, kadang-kadang bisa tuh jadi suara Tuhan buat kita. Ya, jadi kita jangan menganggap, lu siapa sih lu bilang-bilangan gua? Lu nggak lihat gua nih siapa di kantor nih, kedudukan gua, ya kan? Berani negor-negor gua. Nah itu kan hati yang tinggi, nggak mau merendah. Kadang-kadang orang kan cepat tersinggung begitu saudara. Ya kan, lu nggak lihat status gua nih, ya kan? Lu kan karyawan, gua kan bos, lu berani negor-negor gua. Nah, itu satu, emang berat saudara, berat. Itu proses saudara, ya proses. Gak gampang kita terima firman Tuhan demikian saudara. Ya mungkin firman Tuhan itu keras, buat saya juga keras firman Tuhan, buat hati saya sendiri ya kan. Belajar, saya juga akan belajar, semua belajar untuk taat pada firman Tuhan yang mau mengubah hati kita. Jadi pertama itu, hendaklah kita merenungkan tita-titamu, ya, mengamati jalan-jalan Tuhan itu kita alami, kita amati. Kok Tuhan begini ya? Maksudnya Tuhan apa ya? Tanya sama Tuhan, kita amati jalan. Maksudnya apa kok kejadian begini dalam hidup saya ya? Kok
begini kok. Nah, itu amati dengan tanya sama Tuhan begitu. Pikir rencana Tuhan, oh mungkin tuh kebaikan begini-begini. Itu firman Tuhan tuh akan menguatkan. Makanya mana saudara bisa dikuatkan kalau saudara tidak pernah juga mendengar baca firman Tuhan tuh, mendengar firman Tuhan yang tidak masuk ke hati, ya kan? Mungkin siapa yang hafal ayat hafalan ada 5? Ada apa enggak? 5 ayat. Hah? Ada ayat emas enggak masing-masing? Pasti ada ayat emas kan yang menguatkan kan? Ya kan, yang menguatkan kita. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita jatuh, mengalami musibah, terus gitu, ingat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan gak ada firman Tuhan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, blank, semuanya kosong seperti kertas putih, mana bisa kita dikuatkan, saudara. Tapi ketika kita jatuh, ingat firman Tuhan, oh ya Tuhan melakukan semua ini buat kebaikan kita. Oh ya Tuhan melakukan ini karena apa, segala sesuatunya itu tuh karena setuju dengan firman Tuhan. Segala sesuatu itu pasti ada firman yang nyangkut di hati kita, menguatkan hati kita. Jadi kita kuat, saudara, ya tidak mudah jatuh. Nah, jadi hati itu menentukan sekali, saudara, ya. Hati firman Tuhan diisi oleh firman Tuhan hati kita, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, nah ini, cari komunitas yang sehat, terutama dengan saudara seiman. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, jadi supaya hati kita tidak tercemar, ya kan, kita cari pergaulan yang sehat, saudara. Ya kan? Janganlah cari pergaulan yang tahu kawan-kawan kita gak benar. Kalau kawan-kawan kita gak benar, kita jauhi, saudara. Ya, bukan kita mau bergaul dengan mereka, tapi kalau karakternya nggak benar, perkataannya kotor, karakternya nggak benar, pikirannya udah jahat terus, dijauhi lebih baik, saudara. Kalau enggak, saudara akan tercemar, saudara akan ke bawah. Karena apa? Kebiasaan pergaulan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik. Kita lebih baik nih, ketika itu kita terjun lagi kepada lingkungan yang nggak baik, itu akan merusak kita. Ya, kebiasaan kita yang baik akan dirusak semuanya. Jadi yang kedua adalah cari komunitas yang benar. Kalau bisa komunitas yang benar, gimana? Saudara seiman lah, ya, teman-teman yang seiman, saling menguatkan, ya kan, saling menyapa dengan firman. Itu udah pasti, saudara, hati kita tuh akan saling menguatkan. Kan nasihat Tuhan apa? Hendaklah kau saling menasehati satu dengan yang lain, saudara. Jangan sampai istilah itu saling menyalahkan, saling kambing hitam, ya, tapi saling menasehatkan bukan maksudnya intimidasi, saudara, ya, tapi menasehatkan untuk kebaikan. Karena terus terang aja, saudara, lebih mudah menasehatkan atau lebih mudah menerima nasihat, saudara? Hah? Menasehati lebih mudah, ya kan? Menasehati orang lebih mudah, ya kan? Lebih mudah. Tapi kalau kita terima nasihat sulit. Karena apa? Yang berontak apa? Pikiran, hati. Wah, siapa lo nasihatin gua? Gitu loh. Karena apa? Lebih baik kita coba hati kita dirubah. Jangan kita tuh bergaul itu istilahnya dicoba lah. Kita bergaul dipilah-pilah, saudara, ya. Berteman juga dipilah-pilah, saudara. Mana benar teman yang benar setia, benar yang istilahnya benar-benar murni, tulus sama kita, atau teman yang cuma sekadar cari keuntungan. Cari keuntungan dari kita. Itu banyak yang kita mungkin tahu lah, saudara kan banyak temannya kan di grup tuh banyak, saudara, ya, bukan 1 2, kayak ratusan kali, ya, teman-temannya. Tapi teman akrab ada nggak? Temannya akrab benar-benar tahu waktu ketika susah kita lagi jatuh, teman tuh temenin kita, ya kan, mendampingin kita. Bukan waktu kita senang aja, tapi waktu kita jatuh, paling titik nadir yang paling rendah, dia temenin kita. Dia mau kasih nasihat kita. Kan kebanyakan orang ketika kita lagi jaya banyak teman, betul gak? Tapi ketika kita lagi jatuh, siapa mau nemenin? Gak ada, saudara. Pasti menjauh semua. Saudara juga menjauh. Datang siapa yang mau ngapain? Itu kan manusia. Ya, gak pandang teman. Saudara pun demikian. Muncul datang. Mau ngapain? Jangan-jangan bikin duit. Jangan-jangan. Nah itu pikirannya udah negatif. Ya, kalau bisa carilah pergaulan komunitas yang baik, saudara, ya. Nah, ketiga, yang solusi ketiga ini gak banyak, cuma 3 poin doang, ya. Belajar bersyukur selalu, saudara, ya.
1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dalam situasi apapun kita harus mengucap syukur. Jangan saudara istilahnya ngeluh, ngedumel, marah, ya kan? Ngadepin sedikit-sedikit ngomel, ngadepin ini, kok begini sih? Mana? Disalahin orang lain, salahin anak, salahin istri, salahin suami, salahin orang lain, ya kan? Nggak bisa mengucap syukur. Walaupun udah terjadi ya sudah mengucap syukur. Kejadian udah terjadi ya udah mengucap syukur. Barang pecah ya udah mengucap syukur. Jangan ngomel dari huruf A sampai Z. Nah, itu loh, ya kan? Kalau udah terjadi ya sudah mengucap syukur. Betul nggak saudara? Maksudnya begitu. Dan segala hal ucap syukur. Apapun yang terjadi ya sudahlah ucap syukur. Nah, kalau kita bisa mengucap syukur saudara, ya mengucap syukur nih, itu enteng saudara. Gak ada iri hati, ya kan, bilang orang lain punya ini punya itu, tidak menginginkan, mencukupi dengan diri kita sendiri apa yang kita punya ya kita cukupi. Itu namanya mengucap syukur. Ya tidak ada dendam juga sama orang, walaupun orang mungkin fitnah kita, orang itu berkata-kata yang buruk tentang kita, ucap syukur. Tuhan, Engkau proses aku dengan baik, Tuhan berkati dia Tuhan. Itu ucap syukur. Orang mau ngomongin kita pun kita nggak rugi kok, ya kan? Biarin aja. Dalam hal pekerjaan juga begitu saudara ya. Pekerjaan kita mungkin diturunin jabatannya kita, ya kan? Ucap syukur aja saudara. Karena kuasa ucapan syukur itu luar biasa saudara. Ya, dengan kita mengucap syukur saudara, waduh Tuhan pasti limpahin segala sesuatunya saudara. Ya, Tuhan tidak memintangi kita. Karena kita tuh senantiasa taat mengikuti perintah Tuhan. Ucap syukur apapun yang Tuhan lakukan buat kita ucap syukur. Ya, jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk ketika dia keluar dari Mesir, ya kan? Padahal mereka melihat kekuasaan Tuhan, 10 tulah luar biasa saudara. Tapi ketika dia di padang gurun, sebenarnya Tuhan bisa mengirim mereka ke tanah Kanaan dalam berapa hari doang saudara ya, berapa bulan doang sampai. Tapi karena mereka tidak, Tuhan lihat hati dia tidak bisa mengucap syukur, menguji hati bangsa Israel, tetap tidak bisa mengucap syukur. Dapat mana, ya kan? Mana itu kan makanan surga kan? Ketika itu mereka bisa ucap syukur karena mungkin untuk kebiasaan saudara ya. Tiap hari mana 40 tahun makan mana saudara. Gak bisa ucap syukur. Nah saudara, kalau saudara nih misalnya dikasih sesuatu beasiswa misalnya, ya kan? Beasiswa setiap bulan, setiap ini kasih, atau setiap uang pensiun deh dikasih tiap bulan berapa tahun, itu jadi hal yang terbiasa saudara, betul nggak? Nggak bisa mengucap syukur kan kalau biasa dengan menjatah uang. Nah itu bangsa Israel juga begitu, ketika dia kasih mana dia nggak bisa mengucap syukur, kadang-kadang tuh udah ngomel aja, pokok apa ngomel, padahal mereka nggak sadar mana itu adalah makanan surga saudara. Mereka tidak pernah sakit, ya kan, kasur pun nggak pernah rusak, itu mana itu makanan surga istilahnya. Mereka itu nggak sadar ya, dengan mana itu mereka sehat. Tapi mereka mengucap syukur karena yang dilihat apa? Wah, gue gak bisa makan yang minta daging. Akhirnya dikasih daging. Tetap aja kepikiran, wah di Mesir enak nih. Ada ini, ada bawang merah, ada ikan, ada segala macam. Di sini makan apa? Tetap mengucap syukur. Karena apa? Ini pikirannya itu hatinya udah jahat. Makanya Tuhan ajar kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Amin saudara. Baik, kita akan kita akan doa permusik musik silakan kembali. Syukur bagimu Tuhan.
bersyukur buat firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami Tuhan hati yang lembut Tuhan, tangan yang subur, supaya firman-Mu Tuhan yang kami terima pada saat ini Tuhan boleh kami pelihara Tuhan, boleh kami tumbuh Tuhan, boleh berbuah dengan baik Bapa. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Engkau dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati Tuhan umat-Mu yang hadir pada saat ini maupun saudara-saudara seiman kami tidak hadir Tuhan. Lawati mereka, beri mereka juga Tuhan berkat-Mu, kekuatan, pemeliharaan-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau memelihara Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu, Pak Kepala kami, Kau berkati keluarganya, Kau berkati. Biarkan Tuhan kehidupan kami semua Tuhan ada dalam kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu senantiasa menyertai kami semua. Dan puji Engkau dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan yang terbaik, kita berdoa terlebih dahulu. Hayus, terima kasih Bapa karena Kau telah menjadi kekuatan kami dan Kau telah mengisikan hati kami dengan firman yang baru kami dengarkan Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat menjalankannya seturut dengan firman-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Berkatilah persembahan ini dan perpuluhan ini Tuhan. Biarlah persembahan dan perpuluhan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Bagi saudara yang sudah bergabung dengan Bapak Ibu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bagi saudara sudah berbuat kata-kata menggelombang, ributlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar firman. Kata-kata bergelombang, ributlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Saya sangat duduk kembali. Ya, atas nama Gereja Bethany Jemaat Immanuel Bekasi, mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak PDP Suhandi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas, kesehatan, dan keluarga Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dari Gereja Bethany Jemaat Immanuel. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai. Dan kebetulan di minggu depan kita tidak akan mengadakan doa fajar, tapi kita akan mengadakan ibadah doa salam suntuk minggu ini. Oh, 2 minggu lagi ya? Maaf saudara. Oke, kita akan mengadakan ibadah doa fajar jam 5 pagi sampai selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah WBI di jam 3 sore sampai selesai, bertepat di Gereja Bethany Jemaat Immanuel setiap hari Sabtu. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah Youth
yaitu setiap hari Sabtu jam 5 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian kita akan bertemu kembali di ibadah raya yang disertai oleh sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai. Kemudian kita akan mengadakan cek kesehatan setiap 3 bulan sekali di minggu kedua, dan kebetulan kita akan mengadakannya di bulan Februari, yaitu bulan depan di minggu kedua. Jadi saya bisa menghimbau Bapak Ibu semua yang mau ikut untuk cek kesehatan, boleh untuk berpuasa terlebih dahulu, diperbolehkan minum air putih saja dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Kita akan mengeceknya itu sebelum ibadah dimulai atau jam 8 pagi. Kita akan mengecek dari tensi, tensi, kemudian asam urat, kolesterol, dan gula. Kemudian bagi saudara yang mungkin rindu melayani, boleh untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Mary. Kemudian saya juga mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat hadir di ibadah doa semalam suntuk kita setiap Jumat pertama. Jadi nanti ibadah doa semalam suntuk itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Dan kita akan melanjutkannya lagi di sesi kedua dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di ibadah doa semalam suntuk kita. Nanti di sana kita akan berdoa bersama-sama bagi gereja, bangsa, dan lain sebagainya. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu penyembahan, Aku Punya Tuhan yang Besar. Kami juga berdoa untuk visi-misi yang ada di Gereja Betani Jemaat Immanuel ini, Tuhan, Kau berkati dan Kau lancarkan segala visi-misi dan kegiatan yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Kau berkati Tuhan segala aktivitas kegiatannya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, Tuhan, Kau berkati pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendahnya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk makanan dan minuman yang telah disediakan. Biarlah makanan dan minuman yang telah disediakan agar menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan siapkan hati kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara, kita angkat tangan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang
akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, kegiatan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera, kekuatan, sukacita bersama keluarga kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.